Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan yang part kedua. Kita simak videonya. 212 diserang, padahal mohon maaf, itu Pak Prabowo alumni 212 2018 justru memecahkan rekor dengan hadirnya Bapak Prabowo 212 pada tahun 2018 itu sudah bisa mengumpulkan massa 13 juta orang, dan itu nggak bisa umat dimanapun, kiai manapun, siapapun belum bisa mengumpulkan umat sampai 13 juta. Dengan apa? 212 begitu ketika kita mendukung 212 Prabowo ketika itu. Dan jangan lupa, Gus Miftah itu menyerang takbir. Ini yang masuk delik boleh dikatakan dugaan penistaan agama. Ada apa dengan takbir? Kok anti takbir? Istana takut dengan takbir. Dikatakan nanti itu orang bahkan memfitnah. 212 dibilang itu radikal, ekstrim. Ini sudah fitnah. Udah banyak delik seharusnya. Nah, saya apresiasi dengan Bapak Presiden yang menerima, yaitu atas mundurnya daripada Miftah Maulana Habibur Rahman ini. Karena memang banyak mungkin masukan yang terbatas oleh Bapak Prabowo yang gak mungkin dia menyusur satu demi satu medan-medan dakwah yang disampaikan oleh Miftah ini. Nah, kita mengapresiasi karena memang legowonya Pak Prabowo ini luar biasa. Padahal ada kepentingan politik di situ. Ada gorengan, betul ada gorengan apa yang disampaikan oleh Kiai Sarip ini. Ada gorengan. Karena ini ada pelaku politik. Ini jabatan politik. Pasti ada musuh politik. Nah, ada mungkin kita menduga ada buzzer merah yang bermain. Yang mengangkat, yang memang sudah punya pengalaman buzzer-buzzer merah ini. Yang gak berhenti sampai saat ini. Nah, begitu buzzer merah naik, disambut dengan netizen-netizen yang awam, dihabisin itu Miftah. Padahal kalau kita melihat, ini cenderung untuk berbuat banyak kebaikan. Mohon maaf, saya melihat kiai ulama ini bagaikan baju putih. Yang lebih banyak kebaikan, tapi ketika baju putih masuk kena tinta satu kelihatan. Sementara mohon maaf yang mengomentari Gus Miftah belum tentu sebaik Gus Miftah. Bisa jadi dia lebih baju yang kotor blok yang udah gak bisa dibersihin. Ini yang salah kadang-kadang menghakimi seorang pendakwah, karena apa yang disampaikan pasti itu dilipat gandakan oleh Allah. Man jabil hasanan falahu asru amsalih. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan pasti diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Ketika melakukan kejahatan atau keburukan, kejelekan hanya dihitung satu. Artinya banyak kebaikan-kebaikan, cuman ada satu catatan. Sebagai dai kontrol. Kontrol itu dari lidah, lidah itu datang dari hati. Ada kemungkinan lebih dipercaya sebagai pendakwah yang mungkin lebih percaya, pede dengan jabatannya, akhirnya merendahkan orang. Bahkan 212 diterang. Padahal mohon maaf lahir batin Prabowo ketika kemarin 2024. Itu ketika sudah dinyatakan sebagai pemenang, Prabowo takbir. Kenapa Gus Miftah? Apa enggak tahu Prabowo melakukan takbir? Begitu juga 2017. Kita jeda di saat beliau berbicara kepada atau melontarkan kalimat ini, kok saya sangat menjanggal ya. Yang disinggung terus itu dari tadi, yaitu oleh yang disinggung oleh Bapak Novel Bamukmin ini adalah Bapak Prabowo itu pertama alumni 212 di tahun 2018, masanya itu ada 13 juta. Sekarang pertanyaannya, ini mohon maaf ya, saya bukannya tidak sependapat dengan beliau. 13 juta orang itu apa ada hitungan? Ya mohon maaf ya, ini saya masih janggal. 13 juta orang ini apakah ada ID card atau apa ya, kertas atau apa itu yang bisa menunjukkan kalau yang hadir itu 13 juta umat, 13 juta orang, ya kan guys, di saat reuni 2
1-2 itu sangat menjanggal. Mungkin Anda tahu, silahkan tulis di kolom komentar video di bawah ini ya guys ya. Saya masih janggal kalau benar 13 juta orang itu ngitungnya itu dari mana, orang sebanyak itu bisa ngabsen 13 juta orang itu dari mana. Ada yang tahu? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Bukan tidak sependapat dengan beliau, tapi ini saya sangat masih menjanggal kok bisa ngerti yang hadir itu ada sekian orang ya, hingga 13 juta orang itu hitungnya itu dari mana. Kita lanjut videonya. Prabowo mendorong Anies. Begitu Anies menang di Istiqlal, Prabowo takbir. Prabowo nggak pernah anti takbir. Makanya pantas kalau Gus Miftah mengundurkan diri, karena nggak sejalan dengan Prabowo. Nah ini yang sedemikian ini adalah rongrongan untuk pemerintahan Prabowo, yang alhamdulillah Prabowo, walaupun ini ada serangan politik, Prabowo legowo melepaskan Miftah karena untuk kepentingan banyak. Walaupun sebenarnya banyak yang dirugikan oleh daripada bazar-bazar yang kita duga ada bazar merah bermain, yang sudah biasa memainkan di media-media massa, yang sudah punya orang-orang yang memainkan media massa. Nah yang kedua, kita sudah melihat bahwa apa yang dilakukan Miftah sudah selesai. Walaupun dia salah, dia berbesar hati. Itu yang kita salut. Prabowo-nya logowo, begitu juga yang namanya Gus Miftah ini logowo. Mulai dari dia minta maaf, sebelum ketemu buru-buru dia minta maaf. Nggak sampai di situ, dia samperin itu Tun Haji. Dia minta maaf, dia peluk semua. Sampai mengundurkan diri, sudah selesai. Tapi ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontens-kontensnya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Nggak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Nggak bisa, MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok-ngobok umat Islam, menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir, MUI harus hadir, Kemenak harus hadir saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang terus menggelinding, dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Usman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustaz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saegaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya mau minta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai. Kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman, saya sudah baca. Bukunya Kiai Imad, saya sudah baca. Tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang, satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik As-Saegaf, kapan bisa datang, kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah.
Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Usmani atau Imaduddin Usman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke. Sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak masalah, selesai sudahlah. Ya. Cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai kalau ada masalah. Tapi kan? ini Oke, ini tidak topik pembicaraan kita malam ini. betul. Tapi saya bertanggung jawab karena Beliau takutnya menyinggung diangkat habaib, nantinya. Beliau menyinggung habaib, ya kan? Karena Wali Songo itu membawa Indonesia ini luar biasa rahmatan lil alamin, yaitu membawa kedamaian. Tapi sekarang ditarik-tarik Wali Songo untuk diadu domba. Iya. Padahal Wali Songo sudah lama berdampingan Tapi dengan habaib. itu topik lain, mungkin lain Iya. kali kita bicara. Iya, karena menyinggung habaib, Kiai. Iya, saya. Saya Baik, tunggu saja. sekarang saya mau ke Kita tunggu saja dari Kiai Syarif. Ya semoga ini akan menjadi momentum karena di acara Bang Karni Ilyas, novel Bang Mukmin menyinggung Kiai Imaduddin, terus juga Kiai Syarif menyinggung Habib Rizik, Habib Lutfi dan Habib Taufik. Ya, semoga ini akan menjembatani polemik nasab segera berakhir dan Bang Karni Ilyas bisa menjadi pembawa acara yang netral. Ya, semoga saja. Ya, kita berharap seperti itu. Ya, bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar video di bawah ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.